Ada Medan, Riau, ya hampir seluruh kota sih ada lah. Oh iya? Beberapa Paling chapter jauh? lah ya. Papua, Papua? Timika. Timika? Iya, dan dia juga dulu mau gabung Infinity karena lihat Brandas dulu. Iya. Nah, gue mau nepis itu, ini muda dan dinamis juga oke. Keren. Oke. Nanti dipanjangin lagi Selangnya? soalnya kalau nggak dipanjangin kan nggak nyampe atas. Iya. Jadi pas Iya, buka betul. tangki, lah corongnya nggak ada masalahnya, di bawah mas, ya kan? Ini apa custom ya? Apa custom? Aman nggak mas? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel di Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Kalau kemarin kita udah ngebahas diesel, nih sekarang kita ngebahas bisa dibilang ini MPV ya mas ya? SUV. SUV masuknya, bukan MPV, SUV Bukan, ya? SUV. SUV, tapi biasanya SUV itu terkenal dengan mobilnya yang tinggi. Tapi kalau ngeliat sekarang kayaknya pendek banget ya mobilnya ya. Dan gitu mobilnya mirip warnanya sama Vario gua. Sebelum kita bahas mobil SUV yang pendek ini di belakang gue, jangan lupa teman-teman yang lagi nonton nih, untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, yaitu di Elite Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia. Yang desain ini nih, yang di Elite Motorsport itu masih ada sedikit, tapi yang untuk Motoring Drivers Club itu udah habis. Jadi sebelum kalian kehabisan untuk yang di Elite Motorsport ini, yang dimana desainnya dari kemarin-kemarin nggak dikeluarin, baru keluar lagi, mendingan langsung cek ke Tokopedia dan Shopee di Indonesia dan langsung di check out sebelum kehabisan gitu. Nah, ini kita perkenalkan dulu nih owner dari Honda BR-V, Mas Anu. Mas Anu, Ya, apa kabar? sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kalau lu yang suka datang ke Motoring Drivers Club, ini mobil juga sering banget mejeng di Motoring Drivers Club. Bener, Mas Anu ya? Iya. Keren banget. Makasih loh Mas, udah menyempatkan hadir di beberapa acara kita nih. Di Ya, showcase sama-sama. juga ada. Showcase ada. Ya kan, di showcase ada, di Iya. MDC ada. Iya, kayaknya dari BRV baru ini ya, di Benar. showcase The Elite ya. Bener. Nah, bener. Penasaran banget kan cerita dari dibalik Mas Anung bangun si BRV-nya ini. Iya. Sebelum kita masuk nih Mas Anung nih ke seluk-beluk modifikasi dan cerita tentang si BRV ini nih, gue pengen tanya, ini BRV tahun berapa dan tipe apa? Ini 2016 ya. 2016? Gue beli 2016 bulan 4 sih. Oke? Waktu itu pertama launching gue lihat mobil ini tipenya I manual. Kenapa gue ambil manual? Oke. Karena di sekelasnya ini hanya BRV yang 6 speed. 6 speed? Ya, yang 1500 ya, itu 6 speed. Keren. Nah, dari situ gue tertarik, wah boleh juga nih. Yang istilahnya memang dari awalnya mobil sebelum-sebelum gue juga manual gitu. Nah makanya ya udah gue coba deh mobil ini. Gitu. Manual? Manual. Sama seperti teman saya, Akbar. Semuanya dibikin manual sama dia. Mungkin kalau dia punya Mio dibikin manual juga sama dia. Nggak mau matic. Pencinta manual. Nah, Mas Anung ini salah satu dari pencinta manual. Tapi gini Mas Anung, Ya. ini kan mobil dibentuk untuk SUV yang dimana mungkin dekat banget dengan family car kali ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Ya. Family car di Jakarta ataupun di Jakarta lah khususnya. Ya. Dekat banget dengan kemacetan. Iya dong. Pasti. Jakarta yang dekat banget kemacetan. Pasti. Kenapa milih manual? Apa ya? Karena 6 speed itu? Satu itu ya, Oke. istilahnya, dan waktu test drive itu Hah? koplingnya sih enak, nggak Oh iya. keras apa segala macem. Enteng banget tuh mobil Enteng baru ya. banget, dan gue lihat dari spesifikasi mobil Honda BR-V ini kan sekelasnya paling gede ya. Oke. Sekitar 120 HP ya waktu Oke. itu. Itu yang jadi salah satu, itu dulu deh gue beli mobil gitu loh. Lebih ngelihat ke performance-nya.
Yang pertama ya? Iya, maksudnya di kelasnya ya Mas ya, ngomongin di kelasnya nih teman-teman ya kan? Betul. Untuk di kelasnya, untuk yang sejajar sama dia nih Iya. gitu. Nah kalau ngomongin performance, kenapa eksekusi jadi gini Mas? Dan kalau Mas sudah mengkonsepkan seperti ini dari awal Mas beli atau gimana? Awalnya enggak sih, Awalnya enggak, karena lebih ke ngomongnya performance tadi yang kalian performance intinya. ya. Istilahnya tadi awalnya kan gue tuh emang seneng ya, istilahnya touring juga ya, istilahnya jauh-jauh. Dia pengen coba nih kemampuan mesinnya gitu loh. Sampai kemarin itu gue coba di Gigi 5 itu memang di limit ya, kalau Honda BRV itu sekitar 170 sampai 175 lah. Nah, gue pakai Gigi 6 juga itu sama, cuman bedanya di RPM-nya aja. Jadi kalau misalkan tadinya RPM Gigi 5 itu 6.000, nah dia tuh 5.700. Oh, kurangnya cuma dikit juga ya berarti ya? Cuman dikit, tapi itu karena bawaan standar dari Honda mungkin ya, istilahnya emang di limit. Jadi mau Gigi 5, Gigi 6 itu top speed-nya sama. Oh, jadi sebenarnya gunanya Gigi 6 ini kalau kita ngomong tuh untuk ngalusin. Ngalusin, bener ya Mas ya? Betul. Untuk ngalusin dan tidak, jadi mesin tuh kan RPM lebih tinggi teman-teman. Jadi stresnya pun lebih tinggi gitu loh. Ya. Saat ada Gigi 6 ini, mesinnya loadnya akan lebih sedikit, RPM juga akan lebih turun gitu. Ya, jadi mesinnya nggak terlalu stres untuk perjalanan jauh yang tadi kata Mas Anung ini suka untuk perjalanan jauh. Ya. Nah, berarti kan awal dari situ tuh Mas tuh. Kenapa memutuskan untuk stance, atau kita bisa ngomong ini stance ya? Iya. Stance ya. Kenapa memutuskan untuk membangun si BRV ini dan mengarah ke aliran Stance seperti ini ya? Ya awalnya sih, awal ya cuman ganti pelek, lowering kit, gitu-gitu aja sih. Ya dulu juga pernah pakai pelek replika lah, bahasanya gini. Lama-lama ya bosen ya istilahnya. Enak dipakai, tapi kurang enak dilihat gitu doang. Nah itu yang jadi salah satu, emang sih kalau ya ada plus minus lah ya istilahnya. Kalau kita mau ngeliat mobil yang enak ya ada resikonya juga gitu. Istilahnya itu udah harus harus kita imbangin lah gitu loh. Awal-awalnya juga ya tadinya racing ya kan, gitu-gitu racing, gue pakai racing, oh gini. Sampai akhirnya upgrade mesin walaupun nggak banyak, ya kepuasan di stance itu lebih enak kalau menurut gue ya, buat gue sendiri ya istilahnya. Dari penampilan, waktu kita parkir mobil aja. Iya sih. Ya disitulah gitu. Kalau racing mungkin ya ini kan makanya personal juga ya. Nggak bisa dipaksain juga. Kadang-kadang itu ada adrenalin, gue pengen juga nih. Jadi kenceng apa segala macam. Cuman itu lagi kalau gue rubah apa segala macam, waduh banyak banget nih PR-nya. Itu jadi ya udah gue putusin deh akhirnya. Ya udahlah gue main stance saja dari situ. Oke. Berarti Mas Anung ini beli mobilnya dulu baru mau memutuskan untuk apa? Atau dari sebelumnya udah kebayang mau ngapain? Ya pertama itu awalnya beli mobil ya udah gue lihat dari performanya bagus, dari spesifikasi dari mesinnya, dari kendaraannya. Betul. Dari itu gue lihat dan gue ikut komunitas juga kan di Invernity itu 2016 akhir kalau nggak salah. Gue lihat gue lihat ya nggak banyak orang yang modifikasi di Honda BRV. Iya. Nah itu satu-satunya tantangan gue juga di situ. Nah kebetulan di Invernity itu, Indonesia Driver Community itu ada namanya sub modifikasi. Sub modifikasi yang namanya Brandas. Nah itu udah terdaftar di APM. Nah jadi ada modifikasi, ya itu namanya Brandas. Brandas itu driver kandas. Jadi yang tergabung pendek-pendek. Yes, yang pendek-pendek dengan beberapa aliran atau fashion. Nah, di situ ada ya kayak stance elegan, terus ada street racing, racing look, rally look, OM look pun ada. Jadi kalau misalkan mau gabung ya wajib Invernity dulu. Gabung Invernity, terus nanti minimal ganti pelek sama lowering kit. Nah yang keempatnya itu yang biasanya saya nanyain dulu nih, passionnya di mana.
Karena kalau banyak kan orang nggak tahu ini passionnya gue kemana gitu loh, cuman ganti pelek doang. Mau danain mobilnya ke arah mana, Ke arah konsepnya mana? gitu ya Mas ya? Betul, makanya gue arahin dulu. Kira-kira mau kemana? Mau ke racing kah atau apa segala macem. Dan gue saranin di mungkin kalau misalkan di luar kota kita kan nggak tahu ya jalannya nggak kayak di Jakarta ya. Hancur atau enggak ya, kalau hancur gue cari aman aja udah main di racing gitu loh. Iya. Jadi menyesuaikan kebutuhannya Mas betul, ya. Betul. Menyesuaikan kebutuhan dan ya gimana nih konturnya di sana, karena kan memang, dan gue kaget banget teman-teman. Ternyata grup Infinity yang tadi Mas Anung bilang itu membernya lumayan banyak. Berapa Mas? 3.800. 3.800 Jack. Ini nggak bisa nih kalau misalnya kayak Jambore gitu di Mitra Teras ya, nggak bisa ya. Agak numpuk kayak pepes jadinya ya kan, berat. 3.800 itu tersebar di mana aja Mas? Ada Medan, Riau, ya hampir seluruh kota sih ya ada lah. Oh iya? Beberapa Paling chapter jauh? lah ya. Papua. Timika? Iya. Dan dia juga dulu mau gabung Infinity karena lihat Brandas dulu. Kandas dong pasti di Timika dia? Rebah habis. Oh ya? Sama lah kayak gini. Oh ya? Iya. Keren. Dan dia emang seneng ya istilahnya, namanya Om Samsul tuh. Saya juga salut sama dia. Istilahnya di sana itu modifikasi susah. Bener. Dia pengen gitu loh. Ya sampai dipasang airsus segala macem karena pengen lihat di Instagramnya Brandas juga kan ada ya. Nah dia tuh dari situ awal saya bilang kalau mau ikut Brandas ya udah ayo, tapi masuk Infinity dulu gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi ya Mas ya, dimanapun. Betul. Kalian ya itu, karena sekarang tuh media sosial, komunikasi udah jauh lebih gampang Mas. Betul. Jadi harusnya kalau passionnya sama, ada jalannya sih. Betul. Kalau kayak gitu, ya nggak sih Mas? Betul. Nah, ngomongin masalah modifikasi si BRV 2016 punya Mas Anung nih. Iya. BRV itu kan dikenal, kalau penglihatan gue Mas ya, Iya. partsnya nggak begitu banyak. Betul. Bener nggak? Terbatas lah. Iya. Dan karena Mas Anung juga ngomong tadi, ini sebagai proyek pembuktian ya Mas Anung ya? Iya. Iya kan, pembuktian. Karena memang bisa dibilang nih, kita bilang underrated untuk mobil yang dimodifikasi. Iya. Mobil modifikasi ya teman-teman ya, maksudnya mungkin dia nggak sepopuler Jazz, nggak sepopuler Mobilio, bener ya Mas ya? Betul. Dengan semua keterbatasannya itu, apa yang bikin Mas Anung tuh mau gue totalin aja deh? Iya, kadang kalau lihat itu mobil BRV di Jakarta aja itu paling ya bapak-bapak dengan keluarganya segala macam. Iya. Nah, gue mau nepis itu, ini mudah dan dinamis juga oke. Keren. Jadi nggak cuman hanya mobil satu merek lah bahasanya atau satu tipe, tapi semua mobil pada dasarnya bisa. Iya benar. Nah, dan di BRV ini gue punya tantangan karena nggak banyak orang berani memodifikasi BRV. Iya benar. Itu aja sih. Jadi satu ya tadi banyak cerita ya istilahnya apa ya, gua ikut join istilahnya di komunitas pun kok modifikasinya gini-gini aja, yang istilahnya main aman. Iya, karena mungkin ngomongin masalah referensi lagi nih teman-teman nih, mobil BRV ini hanya ada di 4 negara, bener ya Mas ya? Ya. Jakarta, Indonesia, India, Malaysia, Filipina ada. Filipina. Iya. Yang dimana ya mungkin juga referensinya nggak seluas kalau mau mobil yang ada di berbagai macam negara ya Mas ya. Betul. Gitu, dengan mungkin mereka juga pasti ada yang kayak gini, tapi banyak juga yang kayak gue kayak main aman aja deh. Yeah. Main aman aja deh gitu. Yeah. Apalagi mobilnya memang mobil si BRV ini memang diciptakan untuk mobil SUV, yang dimana yang tadi Mas Anung bilang diciptakan untuk bapak-bapak yang atau enggak keluarga lah, untuk mobil keluarga. Betul. Tapi ini juga yang menarik. Jadi pemilik-pemilik BRV ataupun yang mau beli BRV jadi bisa tahu nih referensi bisa jadi kayak gini. Dan ternyata mobil ini bisa dijadiin kayak gini, ya nggak sih Mas? Bisa. Itu kan bisa. Goals dari Mas Anung sendiri. Betul. Iya nggak sih? Iya benar. Nah karena kan Mas maunya tantangannya nih, ya kan, untuk membuktikan kalau BRV ternyata bisa nih dibikin keren seperti
saudara-saudara yang lain gitu loh, seperti Mobilio, Jazz ataupun mobil Qualan Honda yang mungkin lebih populer dibanding BRV ini. Tapi kan referensinya sedikit mas. Yang dimana kalau kita ngelihat nih teman-teman nih, mobil ini sudah banyak banget perubahannya. Pertama dari bodi dulu, itu yang dimana paling susah. Iya kan, maksudnya meng-create. Betul. Meng-create ya. Kita nggak ngomongin masalah plug and play nih teman-teman, karena kan memang mobil ini partsnya nggak ada. Referensi susah, nggak ada gitu. Berarti harus memutar otak. Betul. Untuk meng-create, kalau kita ngomongnya tuh mix and match-nya yang benar. Ya nggak mas? Betul. Kita ngomongin konsepnya dulu, mix and match harus benar. Mobil harus terlihat seperti sesuai dengan jalur modifikasinya. Yang paling susah di body mas, apa? Kalau ini sih body itu kalau basicnya ya kayak bumper ini dari facelift ya. Cuman ditambahin splitter. Penambahan splitter. Terus kalau side skirt itu kita custom. Side skirt custom, Custom sampai yang menyesuaikan dari bumper depan. Menyesuaikan, ya. Jadi biar dari depan, belakang, lainnya ketemu. Keren. Rata. Nah, yang belakang pun ada sedikit penambahan ya. Ya cuman custom aja sih buat ngimbangin yang, karena di BRV itu nggak ada yang pakai and play. Semua kalau emang mau perfect ya custom sendiri dengan desain. Kalau desain itu kebetulan terinspirasi sama apa? Nggak ada mobil, ada sih yang belakang itu kalau nggak salah itu Odyssey, cuman gue lupa tuh apa tuh Odyssey apa, cuman itu ada, wah kayak gini nih, tapi nggak mirip banget. Bentuknya. Nah, ngomongnya ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Bener nggak? Ya basicnya dari sini. Betul. Tapi gimana caranya nempel di mobil ini ya? Kan itu harus pakai pemikiran teman-teman, maksudnya karena nggak plug and play gitu loh, nggak plug and play. Iya, benar. Ya kalau side skirt custom lah ya, istilahnya emang nggak ada, ya udah kita custom aja. Jadi untuk body kit depan itu pakai yang facelift. Facelift ya. Bumpernya. 2020 ya. 2020. 2021 itu pakai facelift. Ya. Apa tadi kodenya mas? Kalau yang ini tetap masih DG1 sih. DG1. Ini masih Honda DG1. Masih Honda DG1. Kan yang paling baru DG3. DG3 yang all new nih, dia 2002. Di all new BRV All new BRV ini udah DG3 tuh ya. DG3. Itu udah beda lagi. Jauh ya? Jauh, dari rangka segala macam udah beda. Gitu. Nah, bumper belakang bukan pakai facelift. Pakai facelift tapi ditambahkan. Iya. Add-on-nya. Iya, di custom lah bahasanya. Iya. Jadinya nih mobil kalau ngeliat ya teman-teman ya, rata banget. Dan si nut ini nih mas nih, nut ini memang udah ada dari bawaannya atau gimana? Bawaannya beda, bawaannya kayak gini aja nih nyatu sebenarnya. Iya. Nah, harusnya dia two piece. Iya, itu bisa copot. Kalau itu bisa dicopot. Nah, cuman kan kemarin gue pengen rebah dengan ring 19, gimana caranya, dan gue pengen rata. Nah itu gue radius. Ya, ini depan ini kalau nggak salah gue motong sasis ya, kalau nggak salah itu ada sekitar 3 atau 4 cm. Sasisnya? Sasis yang bodinya? Depan. Iya. Bodinya kurang lebih sekitar 7 cm-an lah yang depan. Anjir. 7 cm. Jadi ngeradius itu adalah ngebuat arc-nya lagi teman-teman, atau lingkar dari fendernya dinaikin. Ya kan, biar jadinya nih si lipnya tetap masih bisa kelihatan, tapi mobilnya rebah, mobilnya jatuh. Betul. Kalau dulu temen gua mas, radius emang nggak pakai hitungan, jadi kayak telur, jadinya lonjong teman-teman. Kalau ini bagus nih ya. Kalau dulu kan temen gua yang penting potong aja radiusnya ke atas, pas lihat dari samping apa lonjong ini kayak telur ya fendernya gitu. Itu paling susah karena emang gua bilang kan, dan nggak sembarangan bengkel bisa ngerjain hal itu teman-teman. Karena menurut gue hitung-hitungannya mesti presisi. Kalau enggak bentuk bodi dan bentuk mobil jadi akan jelek. Betul. Gitu. Nah ini potong sasis sekitar 3-4 cm dan radius naik fender ke atas sekitar 7 cm. 7 cm yang depan. Nah justru PR-nya bukan yang depan. Kalau yang depan ini lebih gampang, simple ya. Sasis tuh. Kayak orang ngerjain mobil sedan, BMW atau apa, radius 5 cm, naikin gini tanpa inilah banyak ini. Tower naik nggak? Kalau yang belakang itu nggak, yang depan tower nggak naik? Nggak naik? Nggak. Hanya fender dan sasis
yang Ya, di atas roda di ya atas Mas ya? roda, ya itu sekitar 3 atau 4 cm kalau nggak salah. Naikin ke atas. Naikin ke atas. Oke. Nah, yang lebih banyak ini yang belakang. Oke. Karena BRV itu mau direbahin kayak apa kalau belum di Nungging. radius itu pasti nungging. Oke. Jadi mau pakai pelek berapapun pasti nungging. Nah, Berarti di belakang radiusnya akan lebih gede dibanding yang depan. iya benar, Untuk bikin mobil ini rata. betul. Iya. Nah kemarin itu yang belakang itu kalau dari bodinya itu naiknya 15 cm 15 cm Mas. radiusnya. Jauh sih ya. 15 cm Jack. Segini mah ada ya Mas ya? Ada 15 cm. Soalnya ini kemarin sampai naik deck juga ya. Deck itu kalau nggak salah sekitar 7 cm. Yang decknya itu 10 cm. Tapi yang kan ada Deck belakang tangki ya. Ah. Tangki bensin tuh. Nah itu gue naikin sekitar 7 cm. Oh pantas, belakangnya udah nggak ada jok teman-teman. Lu kebayang nggak kalau belakang masih ada joknya? Tuh orang duduk ngapa tinggi banget jadinya, hampir setara ya kan? Ini kayak lesehan gini Mas ya. Jok sama lantai hampir mirip. Iya dong, kalau naik kan deket banget sama jok, atau nggak joknya malah jadi tinggi banget ya Mas jadinya. Iya, iya. Jadi begitu duduknya. Yang belakang ya kan ketinggian joknya naik 15 cm teman-teman. Ini radius 15 cm, decknya naik tuh 10 cm. 10 cm, yang bagian tangki sama selangnya itu kan ya, Iya. itu kan nyatu. Nah itu udah dinaikin, tapi maksimal cuma 3 cm kalau nggak salah. Oke. Nah itu dipanjangin lagi Selangnya. soalnya kalau nggak dipanjangin kan nggak nyampe atas. Iya, jadi pas buka Gitu. tangki, lah corongnya nggak ada makanya di bawah Mas ya kan. Jadi pas cer-cer banyak buat yang kecer jadinya ya kan, karena corongnya masih di bawah Iya, nih. bener. Manjangin selang naik ke atas. Nah itu dari standarnya dia naik 7 cm. Soalnya kalau nggak dinaikin itu nggak bakal kena bannya tuh kena ke selangnya itu. Makanya itu yang ngerjain pun itu gue salut sih sama dia tuh ngerjainnya sabar. Gue juga paham ya susah deh. Dia emang ditantang. Lo kalau ngerjain BRV 1 ini kayak gini dengan BMW 3 milih mana? Gue mending BMW 3. Oh ya? Iya, untuk radius ya. Karena dia bilang satu armnya itu kan kalau semakin rebah dia makin ke depan. Iya benar. BRV itu kayak Iya, gitu. iya. Nah, dimundurin pun tetap aja dicowak itu. Yang pintu belakang ya, kanan kiri, yang samping kanan kiri itu dicowak. Mau nggak mau, karena buat ngejar rebahnya itu. Iya karena 15 cm Mas. Gitu. Kalau nggak dicok akhirnya bener kayak telur Mas, ke atas doang jadinya. Iya. Ya kan kanan kirinya kagak 15 cm kan mesti arc ya jadi teman-teman ya, karena itu jari-jari ya kita Iya, ngomongnya ya kan, betul. si jari-jarinya si setengah lingkarannya itu. Kebayang nggak lo kalau 15 cm ke atas doang? Jadi gitu ya kan, lonjong. Berarti 15 cm ke atas, ke depan dan ke belakang. Lebih ke atas menyesuaikan, ya. menyesuaikan ya. Kalau Kurang depan lebih dari 15 cm nih, nggak mungkin ke kanan kirinya juga 15 cm. Iya. Tapi udah pasti nih, tangki bensin udah pasti kebabat, pintu nih kebabat juga dong. Kebabat. Deck yang buat pintu pun kebabat abis juga. Jangankan pintu, door trim aja itu kena. Door trim juga lebih kecil, jadi kalau door trimnya dipasang di Iya. BRV standar, lah ngapa jadi di platform kelihatan ya? Iya, benar. Nggak ada ketutup, ya kan? Kelipannya hilang dua nih Mas, nggak ada yang bagian belakang ya kan? Ngapa ada Iya. bolong klip 2 biji? Iya, itu sampai ke depan itu yang kerjain juga bilang, yakin ini nih hajar. Saya bilang hajar. Udahlah, pokoknya lu bisa gas. Kalau lu nggak bisa ada kendala segala macam lu ngomong sama gua. Kalau misalkan ada apa-apa kan biasa dia konsul dulu. Karena kan ya ini kan project ini nggak cuman si pemodifikasi, Benar. tapi si pekerja juga Iya. harus sinkron. Iya. Ini gue mau kayak gini, yang pekerja gimana? Lu bisa nggak sanggup? Oke, kerjain. Iya. Nah, dan kita juga istilahnya ada masalah di mana? Oh nih, di sini mentok di sini. Udah hajar. Makanya dia tuh hajar deck itu kalau belum ACC gua bahasanya ya. Itu dia nggak mau. Iya benar. Berarti jadi dia ada kesulitan. Dia ngomong, Mas cuma ngomong gas gitu doang ya berarti ya. Iya. Oke, babat. Oke, babat. Gitu. Iya, kayak gitulah. Tapi kan itu kan ya nggak semua orang Mas mau se ekstrim itu Betul. untuk mengerjakan mobilnya, apalagi mobilnya masih baru. Iya. Mas ngerjain ini tahun berapa? Kalau untuk radius Ngebabatnya body. pas Covid kali ya. 2020-an. Iya 4 tahun baru mobilnya. 2020-an ya. Iya dong. Iya. Yang dimana
mobilnya masih dalam keadaan yang ya masih baru lah gitu mobilnya dan ini udah dibabat habis gitu. Ngomongin masalah 15 cm tadi, terus yang tadi Mas bilang rodanya jadi maju semua segala macam, paling susah di body apa Mas? Yang belakang kan tadi ngomongin tangki bensin semua segala macam, selain itu ada lagi nggak? Ya paling krusial sih itu sih, tangki bensin dan tangki pintu bensin dan segala ini, macam ya. Iya, sama atur chamber dari awal. Kalau yang biasanya kan orang ngikutin ininya dulu nih. Ini kita mau chamber berapa nih? Kayak sekarang nih depan kan 7, belakang 8. Setin dulu di situ chambernya mau berapa, baru kita bentuk. Bikin body. Iya. Setelah bikin body, radius udah oke, nah gue pengennya masih natural gitu, istilahnya yang nggak terlalu ekstrim gede banget, tapi juga nggak kecil-kecil banget. Jadi kalau dari atas tuh ya semok lah gitu. Betul. Gitu. Nah kan tadi kita baru ngomongin masalah radius 15 cm, naik deck 10 cm, yang depannya itu coak arm 3-4 cm, dan naik radiusnya 7 cm. Benar ya? Iya. White body-nya ngelebar berapa banyak Mas? Kalau white body kemarin belakang sih yang paling banyak, sekitar 6 lah, tapi nggak lebih dari 6 kayaknya deh. Oke, 6 Masih cm lebih 6 lebar cm. dibanding Standarnya. BRV standar. Iya. Kalau ngeliat dari sini dia nariknya dari atas ya Mas, di bawah kaca. Dari atas, iya benar. Dari bawah kaca. Betul. Dia udah tarik. Gitu. Jadi dan dia kan ada nut ini nih yang menjadikan jadinya lebih ketolong nih. Iya. Kalau enggak gendut banget nih dari sini nih. Benar, gitu. Memang iya kan? gue nggak mau ngilangin ciri khas BRV itu harus ada fender. Iya benar. Kalau misalkan nggak ada fender ya jadinya Mobilio. Iya benar. benar sih. Yang menjadikan karena ini ciri khas mobil SUV. Betul. Ada si upper fendernya. Fendernya. Iya kan? Iya. Oh kalau MPV malah nggak ada ya? MPV nggak ada, Mobilio kan MPV itu. Iya. Itu bedanya ya si MPV, Mobilio dan si BRV SUV. Iya. Gitu. Tapi itu yang jadinya ketolong jadinya. Bodinya nggak terlalu besar. Iya. Narik dari bawah kacanya Mas. Karena ini aja udah makan sekitar 1,5 cm. Betul. Iya dong. Iya. Berarti sekitar 4,5-an. Narik dari si kacanya, atas, iya. yang dimana kalau ditarik dari atas nggak terlalu kelihatan. Yang tadi Mas Anu ngomong mau natural, Iya. itu akhirnya bisa terlaksana nih. Betul. Iya dong. Iya. Nah ngomongin masalah body lagi nih Mas nih, penambahan splitter, white body, radius segala macam. Selain itu ada yang tambahin lagi nggak Mas? Entah itu mungkin pakai grillnya apa atau apa segala macam. Enggak, ini sih facelift aja semua. Jadi Semuanya satu set secara facelift aja. facelift aja. Wing belakang? Wing, yang spoiler atas paling spoiler, ya, iya, itu gua custom. Custom juga. Custom juga. Mix and match lagi ya. Ya, custom itu emang keinginan si owner ya. Kayak gue pengennya begini, gue pengen Iya. rata gitu. Iya. Dan gue nggak mau gondrong-gondrong banget Iya. gitu. Istilahnya masih enak lah gitu. Iya. Yang penting ada gitu. Nah itu teman-teman, itu yang sekarang sudah terlihat jarang Mas. Karena kan sekarang kita nggak nyalain ya untuk barang-barang yang aftermarket yang plug and play gitu. Tapi kalau kayak gini, lo bisa bikin sesuai dengan personalisasi lo dan kendaraan lo. Ya. Iya nggak? Jadi lebih berkarakter mobilnya. Jadi kalau ngomongin masalah custom salah apa nggak ada salahnya. Asal eksekusinya bener, konsepnya bener, bakalan jadinya maksimal juga. Iya. Iya nggak sih Mas? Iya betul. Nah ngomongin masalah bodywork yang lumayan ribet nih, pengerjaannya berapa lama Mas bodywork ini? Ya kalau sama ngecat sama ini ya kurang lebih di bengkel tuh setahun 3 bulanan lah. Setahun 3 bulan? Iya. Di bengkel mana? Di Paduka. Paduka itu di daerah mana sih Mas? Di Jalan Kaliabang itu belakang Sumarekon Bekasi. Bekasi. Iya. Jadi mungkin kalau kalian punya BRV atau mobil lain yang mau di white body, mau di radius, boleh datang tuh ke bengkel yang tempat Mas Anu ngerjain si BRV ini, Paduka ya? Paduka iya, Paduka Auto Garage. Paduka Auto Garage di daerah Bekasi ya Mas Anu? Bekasi ya, benar. Oke. Nah, pemilihan warna nih Mas Anu nih, gue penasaran karena gue juga suka dengan warna ini gitu. Iya. Backgroundnya apa Mas pemilihan warna ini? Awalnya di warna putih. Oke. Dasarnya BRV-nya aslinya warna putih? Warna putih, Oke. aslinya warna putih. Nah kemarin tuh sebenarnya gini Mas,
Gue pengen warna biru, biru dongker yang agak-agak gelap. Nah kebetulan pas gue pengen itu, temen gue ini pengen Honda BR-V juga. Oke. Gue pengen dong kayak gitu, sama gini. Soalnya istri gue udah pengen banget gini. Wah, berat. Waduh, gue tuh sempet istilahnya gue duluan gitu loh. Iya. Ego yang main ego tuh Mas ya. Gue bilang sama si Adit ya yang punya Paduka, gue bilang, Dit kan gue duluan gitu gini. Tapi gue lihat juga, ya udahlah. Kebetulan juga teman di Brandas juga, di Infinity juga. Kalau emang itu kemauan istri lo, gue siap ngalah. Bukan apa ya, emang itu warna yang pengen gue ini tadinya gitu. Cuman gue udah ada cadangannya. Kalau seandainya warna ini udah ada yang punya nih bahasanya. Akhirnya ya udah dia duluan tuh yang ngechat. Udah jadi mobilnya, udah jadi. Itu gue masih bingung. Karena masih dikerjain kan, gue masih bingung gini nih. Gue warna apa ya? Dan gue pengennya kalau bisa nih BR-V jangan ada yang warna sama nih kalau bisa gitu kan. Gue lihat. Gue lihat juga di Instagram, wah ini kayaknya warna ungu nih, bagus nih, belum pernah nih. Ya akhirnya gue putuskan warna ungu. Gitu. Ya istilahnya warna terong lah gitu loh. Iya lagi warna terong. Warna benjol ya kan. Memar benjol jadi ungu. Nah, iya, Mas, tapi turn out saya gimana? Kalau gue ngeliat kan bagus ya. Respon dari pemilik BR-V lain nih Mas nih. Kayak ngomongin masalah pemilik BR-V berarti kan referensinya juga nggak begitu banyak ya Mas ya. Iya. Ngelihat BR-V dengan warna ini gimana, Mas? Ya mereka awalnya, berani ya? Wah, pasti itu kan. Wah, apa istilahnya ya terong, warna janda nih gini-gini. Iya, benar. Tapi orang sebut apapun, mereka tuh malah bukannya istilahnya, lu kok warnanya begini-gini, nggak pernah ada yang kayak gitu. Satu orang pun nggak ada. Support ya? Support. Hebat. Satu gini, nggak semua warna itu bisa masuk di semua mobil. Setuju. Gitu loh. Setuju. Nah, gue juga udah ngelihat nggak masuk yang misalnya mobil ini bagus pakai warna ini, saat dipindahin mobil lain belum tentu bagus. Iya. Tapi gue lihat nih dari biru ke ungu nih. Gue lihat di mobil BR-V kayaknya nggak masalah sih gitu. Akhirnya ya udah gue coba, gue juga konsultasi istilahnya segala macem, bagus sih udah. Ya udah akhirnya gue putusin dari situ, gue nggak akan rubah lagi. Karena udah warna-warna lain gue udah nggak mau. Karena apa? Udah susah lagi nih nanti nih. Belum tentu nanti misalkan gue warna kuning atau apa, ya belum tentu cocok dengan konsepnya gitu. Itu aja sih. Begitu pas warna ungu udah fix, udah pokoknya ada lagi yang biasa gue nggak mau. Udah gue blok dulu deh, gue bilang gitu. Karena gue udah ngalah gitu loh. Iya benar. Istilahnya gue kasih teman, istilahnya yang emang dia itu suka banget dan istrinya suka, akhirnya gue ngalah. Nggak apa-apa lah. Ya istilahnya kan padahal gue berat waktu itu, akhirnya ya udah. Tapi ini juga warna ini bagus, bukan nggak bagus nih. Akhirnya gue pilih warna yang ungu gitu. Tapi turns out bagus juga, bagus banget malah jadinya. Tergantung eksekutornya, konseptornya juga. Saat ngeliat ini bagus. Ya kan mau warna ini kan dulunya gue pas gue ngecat Feria kan gue ngapain sih lu warna gitu kan? Iya, gitu. Ya udah biarin aja, gue suka. Gitu. Alhasil kan kayak ya bagus, jadinya nggak jelek, tapi kan tergantung berani atau nggak beraninya. Iya, benar. Iya sih. Kalau warna ya resiko soalnya. Iya. Kebanyakan orang Indonesia itu akan ngecat ataupun melakukan hal yang sudah pernah dilakukan sama orang lain, yang dimana jadinya udah pasti bagus. Jadi nggak mau ngambil resiko. Karena udah ngambil resiko itu dua, antara bagus atau jelek banget. Kalau kata Mamat, antara lo diikutin orang atau lo main sendiri. Iya. Gitu. Tapi jadi bagus. Kalian bisa lihat dari mobil ini. Karena kita udah ngomongin body, ngomongin cat, tadi yang menarik juga saat gue buka pintu mobil ini. Sunroofnya 2, teman-teman, ya kan? Ini sunroof pakai apa, Mas? Sunroof ini depan pakai Odyssey RB1. RB1, oke. Kalau yang belakang itu pakai moonroof Mazda. Mazda? Mazda. Memang sengaja 2 atau gimana? Iya, langsung 2. Memang pengen 2? Pengen 2. Nggak mau pakai panoramik belakang, depan, dulu sunroof. Belum musim panoramik. Dulu gua 2017 lah ya. Nah itu pasang itu kebetulan cuman ada barangnya itu moonroof sama sunroof. Panoramik belum ada.
waktu itu ya. Iya, jadi pas ada moonroof dan sunroof, Mas mau beli yang mana? Saya beli dua-duanya aja, ada moonroof, ada sunroof jadinya. Iya, karena dulu ya panoramik kan ya mungkin beberapa tahun terakhir ini nih udah mulai booming segala macem, ya udah. Emang dari awal gue pengen double sunroof lah, udah depan pakai apa, belakang pakai apa, yang sesuai dengan lebar mobilnya gitu. Kalau dipakein yang gede juga percuma juga, nggak masuk juga. Iya Mas, akhirnya kan jadinya yang lebih ya Mas ya, jadi kayak awning ya luarnya ya, di samping ada kaca. Nah, Mas Anung, body udah selesai nih. Kalau tadi kita ngomongin masalah body itu berhubungan dengan kaki-kaki. Ya. Bener nggak? Betul, betul. Balik lagi nih Mas nih, karena ini mobil juga dieksplornya sama orang mungkin masih sedikit. Ya. Lu ada kesulitan nggak Mas kaki-kaki? Merubah kaki-kaki sampai jadi kayak gini, ini banyak loh perubahannya pasti. Banyak. Apa aja Mas yang dirubah? Kayak shock breaker aja udah bukan bawaannya dia ya, karena gue ngejar rebah kan. Pakai apa? Gue lupa pakai apa. Itu udah lama ya istilahnya, itu udah pakai apa sampai yang bikin itu, gue bikin ya Cassia waktu itu. Gue minta udah rebahin dong gini. Terserah deh lu mau pakai shock apaan. Dikerjain deh udah. Gue nggak dikasih tahu tuh apa yang ini, udah ya pokoknya mobil lu rebah gini. Oke. Nah kebetulan kan dari 2016 akhir gue udah pakai Airsus Mas. Nah kebetulan waktu itu masih sama Mas Rifki. Nah dulu masih susah tuh barang tuh Airgen. Ya udah akhirnya gue beli, pasangnya 2017 awal. 2017 awal. Iya. Dengan menggunakan shock breaker itu. Belum, awalnya belum. Oh belum, shock breaker standar. Masih standar, BRV. iya. Pakein pernya diganti pakai bag. Iya. Oke. Jadi pakai Airsus dulu, setelah itu gue pengen rebah baru gue ganti ke shock breakernya. Karena kalau dulu kan masih tinggi nih, nggak bisa nih mentok. Ya udah akhirnya ganti. Nah terus sekalian sama manajemen. Manajemen ya? Manajemen pakai Airgen. Pakai RF. RF. Oh RF. Nah ngomongin masalah shock breaker, berarti ini shock breaker standar mobil atau bukan coilover kan? Iya mobil. Standar mobil di custom untuk pendek dan untuk sesuai dengan si sasis dari BRV. Iya. Bener ya? Bener. Oke. Kalau untuk pernya diganti pakai air suspension. Iya bener. Pakai manajemen juga. Betul. Gitu. Oke. Nah itu adalah salah satu customnya. Yang dimana mobil ini depannya kan nggak ada pillow ball. Iya. Nggak ada arm camber juga. Nggak ada. Yang dimana dia kaki-kaki depannya mungkin mirip kayak Jazz. Iya. Yang kalau mau pakai camber itu harus pakai baut yang lebih kecil dibanding ukuran standar. Iya benar. Bener ya Mas ya. Benar. Yang menjadikan si shock breaker bisa agak lebih miring sedikit. Betul. Ya. Iya. Ini kan cambernya ekstrim nih Mas nih. Minus 7 depannya. Minus 7. Ya kan. Apakah ada custom di kaki-kaki lain selain si shock breaker? Ada. Apa tuh Mas? Jadi dudukan itu kan bautnya kan pakai yang lebih kecil ya. Ya lebih kecil ya. Nah yang bawah ini dibolongin dikit, dilebarin. Oke. Soalnya kalau masih pakai itu paling mentok di min 4, min 5. Iya, atau nggak bautnya jadi kecil banget ya kan? Iya. Baut 8 malah jadi baut 8 ya kan, potel habis itu. Akhirnya dudukan itu yang kita digedein. Digedein. Si baut yang di bawah? Iya, yang di bawah. Oke. Digedein. Nah baru kita ada ganjalnya di situ. Itu bisa sampai minus 8 sih. Minus 8 depannya, belakang? Enggak, yang depan sekarang minus 7. Minus 7, oke. Tapi kalau mau bisa di minus, sampai minus 8. Bisa minus 8 Oke. gitu. Nah itu ngomongin berarti custom di shock breaker untuk ngejar si cambernya. Iya. Bener ya Mas ya? Betul. Kalau toe-nya, casternya apakah ada perubahan atau ada custom? Ya begitu pas itu kan langsung ke tukang sporing nih. Nah itu kita adjust lagi. Nah berarti di adjust tapi nggak ada pergantian ya Mas ya? Memang di Nggak adjust untuk menyesuaikan dengan part standar. Bener ya Mas ya? Oke. Nah yang belakang? Nah kalau yang belakang ini Tricky banget dong yang belakang ini. ya BRV itu kan armnya nggak kayak Odyssey ya. Oke, gitu. nggak independen. Independen gitu ya istilahnya. Emang ini mau nggak mau potong arm. Potong arm? Potong arm. Nah potong arm itu kan yang dipotong kan ada di PCD itu ada baut 4 kan. Iya. Di situ dibubut. Nah setelah dibubut itu kan bisa diganjel ring tuh. Nah karena belum ada chamber kit buat BRV ya waktu itu, ya udah akhirnya kita pakai yang istilahnya yang diganjel itu pakai ring. Supaya nih kenakalnya kan gini. Ya benar. Iya dong Mas, karena ganjel bawahnya nih. Iya. Nah itu gue pernah lakuin juga di CRZ. Babat pasang lagi. Tapi kekurangannya adalah saat didongkrak dia miring terus. Ya kan Mas, karena kan dia fix tuh ke ganjel tuh. Jadi pas mobilnya tinggi ataupun mobilnya pendek dia akan kayak sama. gitu.
Nggak seperti mobil dengan suspensi independen. Saat pendek dia miring, saat tinggi dia tegak. Tegak, gitu. betul. Berarti itu yang dilakuin di belakang Mas sekarang? Iya, di belakang. Oke. Untuk suspensi tadi kan sama ya Mas ya, pakai shock breaker. Lainnya, ini mobil ini terkenal banget kayak kakinya seperti si Jazz. Saat dipendekin dia akan maju ke depan. Betul. Rodanya. Iya. Ya kan gimana Mas cara ngakalinnya? Ya makanya kalau udah rebah banget, itu majunya benar-benar kalau nggak kelihatan banget nih, kelihatan pakai mata nih, kelihatan banget nih gitu. Jadi kayak naik majunya tuh bisa 5 cm. Iya. Makin rebah lagi ya tambah maju lagi. Makin rebah lagi di pintu belakang. Buka pintu udah ada ban di situ. Iya itu. Jadi itu ya. Gimana Mas? Kemarin itu kita rebahin dulu lah. Oke, rebahin dulu sampai semana. Itu pintunya kan di custom ulang kan akhirnya. Nah cuman gua agak mundurin dikit si casternya, dudukan chambernya itu kan dudukan chamber tuh kayak plat gitu ya. Nah itu gue panjangin dikit, itu ada lubang kan 4, gue bikin 6. Bisa di-adjust jadi. Iya, jadi misalkan itu gue mundurin 1 cm gitu. Nggak bisa terlalu banyak dong. Nggak bisa. Gituan, nggak bisa, iya itu cuman maksimal 1 cm udah maksimal. Kalau misalkan kita iniin lagi, mundurin lagi, begitu naik mentok yang belakang. Oh malah mundur banget jadinya. Betul. Mau kemana roda belakang nih, kemunduran banget. Jadi wheelbase jadi lebih panjang Mas, jadi lebih stabil. Iya. Enggak. Ebis dong. Iya makanya malah jauh banget. Nih pasti teman-teman di rumah pertanyaannya gini, ini apa-apa custom ya? Apa-apa custom? Aman nggak Mas? Aman. Udah pakai sampai mana? Paling jauh? Malang. Gua aja belum pernah ke Malang. Sedih. Terus Lampung. Ke Lampung juga? Ke Lampung juga. Ya kalau ketemu Mas Aska yang kemarin. Ya paling jauh ya itu Malang sama Lampung lah. Keren banget gitu. Lagi. Pernah ada trouble nggak Mas saat jalan jauh itu? Urusan chamber? Ya urusan kaki ya? Kaki sih nggak ada masalah. Paling ya namanya Airsus. Paling kalau diparkir kadang-kadang suka kurang nih PSI-nya nih. Ya paling 3, 4 ya. Itu sih kayak gitu-gitu aja. Dari mulai mungkin ada rembes dari mana anginnya. Ya. Kaki ini aman semua ya? Biasanya sih solenoid kotor. Solenoid benar. Itu diitin dulu segala macam. Setelah itu ya aman aja sih. Nggak ada yang balon amit-amit ya. Jangan sampai lah balon pecah segala macam. Setahu gue selama ini sih gue pakai 2016 sampai 2023 aman sih. 7 tahun loh teman-teman. 6 tahun lah ngomonginnya karena dari awal 17 iya, 2017. 6 tahun mau jalan 7 tahun dan mungkin pasti kan dengan jadi gini Mas, gimmick custom itu banyak hal-hal negatifnya. Iya. Yang ada di pikiran orang-orang yang mungkin custom ya, takut custom takut. Iya. Dan ini dibuktikan nih sama Mas Anung yang dimana Mas Anung sudah custom luar biasa dari bodi dan kaki dan ternyata Mas Anung masih bisa buat jalan-jalan jauh. Bisa. Malang, Lampung, segala macam dan mobilnya masih berfungsi sebagai layaknya mobil yang diciptakan oleh Honda yang bisa buat harian dan bawa jauh. Benar ya Mas Anung ya? Iya, benar. Nah yang menarik sekali lagi ini adalah si velgnya teman-teman. Velgnya ini jauh lebih besar dibanding velg standar dari si BRV. Ini ukuran berapa Mas velgnya? 10-11. 10-11 Mas? Iya. Gede juga. Ring? Ring 19. 19? Iya. Lebar 10-11? 10-11, ya. Oke, ET-nya? ET-nya depan tuh 10 kalau nggak salah. Oh ya, belakang? Belakang itu 5. Gila, ekstrim juga ya 10-11 teman-teman. 6 speednya kepake nih ya? Bisa. Gitu lumayan Mas. Kalau Matic sih kayaknya lumayan berat juga nih Mas ya kan ngangkat si velg segini gitu. Iya, benar-benar. Nah, bannya pakai berapa Mas? 215, belakang 245. 35. 35. Iya. Jadi nggak 30 ya Mas ya? 35 depan belakang. Jadinya mobilnya bener-bener semok teman-teman. 10-11 offset 5 sama offset 10 dan offset 5 15 10 depannya? 10 dan offset 5 di BRV dan Pasu. Cakep. Ini pakai SSR MS3. Iya. Dengan custom finishing untuk mukanya ya Mas ya? Iya, face-nya ya. Iya, face-nya. Di gold plating. Di gold plating? Iya.
Keren lagi. Cakep. Remnya juga nggak main-main nih teman-teman. Remnya gede gila depannya. Remnya depannya pakai berapa mas? 6 pot ini AP Racing yang radikal. Radikal, Ini 6 pot diameter rotornya 380. 380. Maksimal di 19 berarti ya? Udah mentok, udah nggak bisa lagi. Iya kan maksimal di 19 Iya, ya? maksimal. Tapi ini kan sebenarnya ini 18 Iya, karena face-nya 18 iya, gitu. betul. Jadi ini 380 ukuran maksimal di 18. Ya. Gila sih ini padat banget dan kalau gue lihat ini rotornya yang J-hook ya. J-hook, betul. Ya kan. Untuk yang belakang mas? Yang belakang itu 4 piston radikal juga, AP Racing 355. 355. Ya, yang belakang. Gila sih. Ini padat banget loh Jack. Padat nih. Kayak Brami dan Aldi naik REV. Padat. Gitu. Kayaknya udah kayak, nih susah nih napas di dalam nih kayaknya nih gitu. Padat, men. Cakep. Padat. Kayak kaki udah selesai nih teman-teman nih. Kita ngomongin masalah engine. Engine kan mas pernah ngomong tadi. Kalau pertamanya dibikin buat racing dulu. Nah mesinnya apakah udah ada perubahan atau gimana mas? Dulu sih pernah bagian headnya aja sih. Headnya, oke. Itu kalau dibuka tuh head standar Honda itu tuh sebenarnya nggak presisi. Antara in di klepnya, in sama out itu ada 0,03, 0,05 mikron ya istilahnya. Jadi setiap lubang itu nggak ada yang sama. Kalau kemarin gue tus ya namanya, itu gue buka, gue lihat, nah waktu zaman mobil gue sebelum BRV pun gue lakukan itu. Dan itu emang enak banget sih buat ya istilahnya, ini bukan porting polish ya, istilahnya cuman nyamain innya itu, jadi yang dilihat paling gede ukurannya, itu disamain semua. Kan innya ada 2 ya, innya kan lebih gede kan daripada outnya. Nah yang outnya juga sama, dilihat dari yang 8 lubang ini, mana nih yang lebih gede nih. Oke. Nah itu yang dipatokan ke situ aja udah. Oke, diukur dulu, abis itu digedein sama seperti yang paling besar. Betul. Iya, kalau yang paling kecil nanti akhirnya nambah daging. Iya, nambah daging. Misalnya. Iya, supaya istilahnya pembakarannya sih sempurna. Gitu. Itu aja yang dilakuin. Ada open filter. Open filter, oke. Gue pakai knalpot ya udah full lah sampai belakang. Apa pakai? DPFP itu gue pakai WRD. Oke. Sampai belakang, cuman belakang gue tailpipe-nya doang pakai yang double gitu ya. Yang gue ganti cuma tailpipe doang kalau yang mufflernya gitu. Oke. Tapi kalau ininya WRD semua. Downpipe, frontpipe itu pakai WRD. Pipa-pipanya? Masih standar. Masih standar? Iya. Ukuran berarti masih standar juga ya? Masih standar. Oke. Terus kayak kabel busi atau apa? Kan tadi pakai Dastek, udah pakai Dastek nih. Mobil ini pakai Dastek? Udah. Kabel busi kan nggak pakai kabel dia. Iya benar lagi, coil, maaf teman-teman, maaf kebanyakan lihat mobil tua teman-teman. Sekarang direct coil ya, dia kan langsung pakai coil ya, pakai plug ya. Cuman busi racing udah, terus oil catch tank ya gitu-gitu doang sih, nggak banyak sih. Tapi ya lumayan sih, nggak tahu deh karena mungkin di manual ya. Di kemarin sih terakhir itu gua tes di dyno sih cuma 160 sih. 160? Begitu doang. Dan Dastek? Ya. Oke, cukup lah untuk mobil. Jadinya tadi yang gue bilang, dengan membawa velg sebesar ini atau seberat ini, aman-aman aja jadi. Aman-aman aja. Iya nggak? Betul. Nah, kenapa kalau banyak banget teman-teman yang ngomong, kenapa sih pakai velg gede, harus pakai remnya gede juga? Momennya teman-teman, semakin lu pakai velg gede, pengereman lu akan semakin gak pakem. Iya. Itu karena berat velgnya kan, jadi lu mungkin ngeremnya kan lebih enak, lebih cepet gitu. Momen untuk ngeremnya juga akan lebih dapat. Kalau dengan menggunakan velg yang lebih berat dan lebih besar gini, ini pengeremannya akan susah. Rem lu akan jadi kurang pakem. Betul. Jadi Mas Anung benar untuk upgrade remnya. Mungkin kan, wah remnya gede banget, kan mesinnya nggak jauh-jauh beda. Itu teman-teman, karena velgnya gede, dia butuh rem yang lebih gede juga untuk pengeremannya jadi maksimal. Iya. Gitu. Betul. Mesin udah, kaki udah, body udah. Menarik juga nih teman-teman nih, interior dari mobil BRV-nya Mas Anung. Untuk interior Mas Anung, apa aja yang udah diganti? Interior sih yang semua. Jelas depan nih jok pakai Nissan Teana elektrik. Nissan Teana. Tadi Aldi juga kaget. Jok depannya elektrik ya? Gitu. Ternyata pakai Nissan Teana. Iya, yang depan. Kalau yang belakang gue pakai elektrik yang Honda Odyssey. Honda Odyssey? Iya. Jadi depan belakangnya elektrik? Dan gue pengennya kan captain seat ya. Oke. Depan belakangnya juga
Terus ada armrestnya, gue buat juga armrest depan belakang, kan tadinya nggak ada armrest. Gue tambahin armrest sekalian sama jok kulitnya lah sekalian lah. Ya udah, itu baru dari jok. Terus kalau setir gue pakai Honda Accord. Accord Pakai Accord. Yang lama sih 2012 tuh. Oke. Kebetulan tuh ada copotan tuh. Wah, jual temen nih murah gini-gini. Udah dipakai, pasangin, bisa nggak? Bisa. Soalnya kalau ganti misalkan pakai HRV itu mesti ngebubut lagi, nambahin daging. Oh ya? Ya, jadi yang bisa itu cuma di Accord sama Brio. Untuk yang di BRV ini itu dudukannya sama, nggak pakai ngebubut. Dia tinggal copot, tinggal pasang. Itu di Accord. Tapi kalau gue pakai HRV, pakai Civic Turbo, itu nambah daging karena ininya lebih kecil. Pokoknya ada yang dibubut lah dudukannya. Si itu. Dari setir Mas lebih kecil dong sama si setirnya. Iya. Jadi akhirnya kalau Mas belok, roda nggak belok kan? Iya. Nah, jadi gini doang nih. Lu kok nggak bawa ya? Nggak pas soalnya giginya kan. Iya. Kalau airbagnya kebetulan itu sama kayaknya semua Honda jadi sama. Aktif deh. semua? Aktif, bisa. Keren. Jadi gue beli setir, itu gue tanya sebelum beli setir tuh, ini bisa nggak pakai airbagnya? Ya, jangan sampai nyala deh nih BRV indikatornya. kan? Ya. Buka aja, dibuka, dudukannya sama semua. Tinggal colokin kabel aja. Udah. Ya berarti aman gitu. Bisa nggak nyalain? Coba aja. Jedukin, des, nyala. Malu udah jadi second, sobek ya kan setirnya. Berarti fungsi semua ya? Fungsi. Selain jok, setir, dan meritrim interior ya Mas ya? Iya. Kalau tadi kan udah pasti door trim ada modifikasi. Ya kan, kalau Iya, dipotong iya, door trim. betul. Selain itu apa lagi Mas di interior? Iya paling audio sih. Audio? Betul. Audio juga ngeliat ini lumayan dimodifikasi ya, banyak Iya. perubahannya Mas audio, karena belakang ini udah full audio ya Mas ya? Ya sebenarnya full banget sih, enggak, ini simple sih kalau menurut gue ya gitu. Istilah gue juga nggak mau terlalu banyak berapa speaker yang di belakang. Tadinya tuh malah yang atas itu gue pengen nilangin gitu loh, cuman kata instalaturnya suara lu kasihan nanti nggak dapet gini-gini. Akhirnya gue korban itu, istilahnya dengan susah payah gimana caranya, karena emang kita modif tuh kan nggak hanya di tampilan bagus doang ya, tapi suara juga harus sama. Iya dong. Akhirnya gue ngalah, oke nggak masalah. Nah cuman di situ kan ada hardline apa segala macem, itu gue semua tuh maksudnya ini gue taruh. Tadinya kan tabung air sasnya itu di belakang gitu kan, gue bilang kok jelek banget ya, gue pengennya itu diumpetin. Jadi deck itu setengah doang tuh, jadi kelihatan tabung itu cuma setengah. Ditanam lah. Kayak ditanam gitu, gue pengen kayak gitu. Akhirnya tuh udah sampai instalaturnya udah dicoba sini, bongkar lagi. Akhirnya gue pengen kayak gitu. Sampai yang di kayak trompetnya itu gue potong dikit gitu loh. Jadi masih bisa dibuka apa segala macem kalau gue lagi benerin hardline. Nah terus kan di bawah hardline itu ada monobloknya ya. Powernya. Ada monoblok. Nah itu kebetulan monoblok yang gue pakai kan LM 3200. Itu kalau ditebalikin gini, itu kayak ada ornamen resistor apa segala macem, jadi bikin wah, kelihatan keren gitu loh. Ada kipas-kipasnya apa segala macam. Kalau cuman flat, monobloknya flat, ya udah, cuman ada merek doang. Cuman kan kurang kosmetiknya tuh kurang gitu loh. Nah gue sampai ke gitu. Terus ya warna, pemilihan warna kan sekarang ada merah, biru segala macam. Dulu kan pernah kayak gitu. Gue bosen. Gue pengen yang elegan lah. Yang simple. Yang simple, dan gue pengennya semua di dalam interior tuh warnanya ya warna-warna kafe-kafe gitu. Agak kuning tapi nggak kuning banget gitu loh. Jadi masih enak di mata. Kadang-kadang kalau biru, ungu sakit mata gue. Iya bener Mas, kayak ini mesin scan alat uang palsu ya kan. Gue takut nanti ada yang kayak iya, sakit tuh, aduh gitu. Nah dengan segala macam modifikasi ya Mas, berarti Mas udah berhasil mengeksplor si BRV dengan puas nih Mas ya, dengan segala sektor. Iya. Iya kan sih? Nah dengan keberhasilan Mas Anung nih udah mengeksplor, kita kan kalau ngomongin masalah bagus atau enggak, itu kan tergantung selera ya Mas ya? Betul. Bener nggak sih? Betul. Kita kan bikin mobil untuk kepuasan pribadi. Betul. Kita udah sampai ngomong, oh gue berhasil nih menurut gue pribadi Iya. untuk mengeksplor mobil ini, untuk menjadikan mobil ini sesuai dengan
yang kita harapin. Iya. Bener nggak Mas? Itu kan keberhasilan buat kita sendiri. Betul. Kayak tadi gue ngomong, setelah Mas berhasil dengan mengeksplor si BRV nih, gitu, sejauh ini ada nggak sih Mas antusias yang muncul nih dari teman-teman sesama pengguna BRV yang akhirnya jadi pede jadi pede ngelihat oh BRV ternyata bisa nih dieksplor sejauh ini. Iya. Jadi nggak ada Mas? Ada, justru buktinya tiap malam itu yang DM gua atau yang WhatsApp langsung gitu ya, entah itu dari manapun banyak gitu. Istilahnya dia tuh pengen tahu ini pakai apa, ini pakai apa. Minimal dia tahu itu dulu lah gitu. Iya, ntar sampai mendalam, dia pengen banget tuh kayak lebih banyak di ini gitu. Dia pengen tahu segala macem, itu banyak banget yang DM dan yang itulah gitu loh. Tapi khusus pengguna BRV ya, karena emang agak susah sih BRV itu, karena satu orang nggak ada ini kitnya apa segala macem. Ya semua memang berdasarkan custom, dan orang kan maunya kebanyakan ya nggak berani. Nah nggak berani dalam arti takut jelek atau takut nanti apa. yang tadi gue bilang Mas gitu. Kayak gitu istilahnya ya, makanya kita ada wadahnya juga gitu. Makanya kalau emang pengen apa segala macem, ya udah ayo gabung Brandas dan Invernity, kita sama-sama di situ bisa sharing, kita sama-sama belajar gitu. Benar. Berarti yang buat teman-teman yang punya BRV atau mau nanya BRV bisa langsung hubungin Instagramnya Mas Anung ya? Boleh. Ya nggak? Ya. Bisa jadi masuk ke komunitasnya biar bisa jadi banyak referensi dan juga banyak teman dan saudara ya Mas ya? Betul. Yang satu hobi. Ya. Gitu. Itu sih yang paling menarik dan yang itu yang paling menjadikan ya kalau ngomong orang dulu ngomong banyak teman banyak rezeki. Betul. Benar. Iya. Iya nggak sih Mas? Betul. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir. Setelah Mas berhasil mengeksplor BRV sejauh ini, ada kepikiran mau jual Mas? Atau mau ganti unit? Atau kayak tantangan gue udah selesai deh? Atau malah mau di-upgrade lagi mobilnya? Kalau dijual kayaknya belum dulu deh. Okay. Paling upgrade lah. Malah mau di-upgrade lagi? Iya. Seru sih. Apa Mas yang kira-kira di pikiran Mas? Paling bagian mesin. Oke. Berarti di Showcase 2024 bakal ada yang berubah ya Mas ya? Insya Allah. Asik. Karena kan Insya Allah ada nih Mas nih Showcase 2024. Doain aja ya teman-teman ya bakal terlaksana nih Elite Showcase 2024. Berarti kita akan kalau Elite Showcase jadi kita akan bisa ngeliat mobil Mas Anung dengan konsep yang baru mungkin di 2024 ya? Iya. Keren. Oke Mas Anung, terima kasih banyak lah Mas Anung udah meluangkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol di kantor Dealer Indonesia. Gitu. Nah buat teman-teman yang lagi nonton juga terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa terus support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama, nggak lupa buat ngingetin buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia, yaitu Dealer Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee Dealer Indonesia. Untuk yang As Long As You Love Car itu kayaknya udah habis ya Brem ya? Udah habis, tinggal yang ini nih yang gue pakai di Elite Motorsport. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli jangan lama-lama deh sebelum kehabisan. Jadi langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dealer Indonesia dan langsung di check out sebelum kehabisan. Oke? Mas Anung, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu progresnya dan makasih. berarti sampai ketemu di 2024 ya. Siap. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.